Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika saya berjumpa dengan sahabat yang kebetulan berkarya di Peru sebagai seorang Karmelit. Dia bercerita bahwa Peru merupakan negara Katolik, mungkin 80% Katolik. Namun secara sosial, kesenjangannya begitu hebat. Bahkan dia bercerita di Peru itu ada 5 oligarki yang menguasai dan mereka tinggal di Amerika. Sehingga Peru menjadi negara Katolik yang jurang antara kaya dan miskin sangat lebar. Lalu saya tanya, bagaimana dengan peran gereja sebagai bagian dari kehadiran yang menyelamatkan, yang merengkuh, yang membebaskan, yang peduli dan sebagainya. Di Peru itu ternyata paroki-paroki tidak memiliki seksi sosial. Semua hal yang menyangkut persoalan-persoalan manusiawi dan kemanusiaan datang ke para pastor. Dan para pastor menjadi pusing, ya kan? Karena semua datangnya ke para pastor. Dan secara umum di Peru itu gereja atau kehidupan Katolik itu meriah ketika ada aneka upacara yang sifatnya lebih devosional. Misalnya ketika ada bulan Maria, mereka sangat antusias untuk mengarak Bunda Maria. Hanya persoalannya kemudian saya bertanya, mengapa orang yang begitu saleh, begitu dekat dengan Maria, namun negaranya mengalami jurang yang sangat luas antara yang kaya dan miskin, antara pengalaman iman, antara pengalaman doa, antara kesalehan dengan kepedulian tidak nyambung. Lalu apa kaitannya dengan bacaan-bacaan hari ini? Bapak Ibu terkasih, Yesus mendidik para murid dalam proses untuk menjadi orang-orang yang mengerti bahwa sempurna itu tidak mudah. Sempurna itu adalah lewat atau melalui jalan yang sempit, pintu yang sempit. Artinya membutuhkan sebuah proses untuk pemurnian. Kalau kita baca teks dalam konteks Injil hari ini, orang menjadi heran, Tuhan, kalau begitu hanya sedikit yang diselamatkan. Karena mereka mulai ragu-ragu. Yesus mengatakan, maka dari itu berjuanglah. Nah, perjuangan seorang murid dimulai kalau kita membaca teks-teks sebelumnya. Diawali dengan semangat pembaruan diri. Ketika para murid bercerita soal orang-orang yang mati tertimpa menara, mati tertimpa bencana, Yesus tidak menyalahkan mereka. Namun Yesus mengatakan, kalian tidak akan masuk ke surga kalau kalian tidak bertobat. Maka menarik ketika kisah Injil hari ini diumpamakan bagaimana seorang tuan yang menutup pintu. Lalu ada mereka yang berteriak-teriak, Tuhan, kami ini orang-orang yang selalu mendengar pengajaran-Mu dalam KEP, dalam PD,
Kami menjadi orang-orang yang melayani Engkau dalam prodiakon, dalam mesinar, dalam lektor. Bagi Yesus bukan soal itu. Karena kamu masih berbuat jahat, maka kamu tidak masuk surga. Di balik itu semua Yesus ingin mengatakan bahwa pertobatan adalah satu proses di mana pengalaman doa, pengalaman pelayanan, pengalaman pengabdian itu membentuk diri kita untuk tidak berbuat jahat, ya kan? Saya membayangkan di Peru itu semua Katolik. Namun tokoh pembebasan malah ditolak oleh gereja Peru. Antara teologi, antara spirit yang harusnya menjadi pengalaman hidup tidak dilakukan. Itulah sebuah kejahatan. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Allah, kita saleh, kita masih berbuat jahat. Maka guyonan teman-teman itu sekarang banyak santa dan santo itu terkena OTT, ya kan? Ya kan, banyak santo dan santa kena OTT. Artinya banyak orang Katolik yang menggunakan nama santo dan santa itu menjadi orang-orang yang harus masuk dalam penjara karena korupsi dan sebagainya. Artinya pengalaman akan atau nilai-nilai orang-orang kudus yang kita jadikan nama diri kita ini tidak pernah kita hidupi. Itulah dosa, itulah kejahatan. Bagi Yesus bukan soal kita berteriak-teriak tentang Allah. Namun bagi Yesus adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi jahat. Tidak menjadi jahat adalah bagaimana pengalaman iman itu membentuk karakter kita. Ya. Maka nanti kalau prodiakon ini dilantik, lalu hanya soal parkir ribut itu kan masih berbuat jahat. Toh. Saya tuh pernah beberapa kali di parkiran belakang itu seringkali mendengar orang ribut aja gara-gara mobil depannya tidak begitu cepat kan. Kan heran kan, habis terima komuni, terima tubuh Yesus, sampai parkiran emosi. Artinya tidak nyambung itu loh. Pengalaman iman, pengalaman kesalehan itu harus membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli, orang-orang yang bertumbuh dan berbuah. Itulah yang akan menjadi syarat kita masuk kerajaan surga. Bukan orang-orang yang berteriak-teriak memuji Allah. Bukan mereka yang rajin untuk ikut pengajaran. Itu baik, itu benar. Namun menjadi tidak benar ketika tidak mampu menghidupi kehidupan pribadi kita, membentuk kita. Dan ternyata kalau kita renungkan, itulah jalan sempit kita. Tidak mudah untuk membangun satu pengalaman hidup di mana kita dibentuk oleh pengalaman doa, pengalaman kedekatan dengan Allah, pengalaman Ekaristi. Maka apa yang dikatakan orang kepada Yesus, Tuhan, sedikitkah yang akan masuk surga? Yesus hanya mengatakan, bukan bagaimana, bukan siapa, namun berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sempit. Pertanyaannya, pintu yang sempit dalam konteks hidup Kristen itu bagaimana? Pintu yang sempit adalah bagaimana pengalaman doa kita terjemahkan dalam hidup sehari-hari. Contoh, kalau kita rajin Ekaristi, apalagi prodiakon ya, yang dengan tulus dan tekun
membawa sakramen untuk orang sakit. Ekaristi bagi saya bukan persoalan ibadat, namun persoalan bagaimana saya siap untuk seperti Yesus. Adalah roti yang dibagi-bagi, dipecah-pecah agar menghidupi banyak orang. Maka orang yang rajin misa, orang yang tekun dalam Ekaristi itu secara spiritual, maka bentuk sosialnya adalah menjadi orang yang berbagi, orang yang peduli. Itulah jalan sempit. Dunia sekarang kan tidak begitu. Dunia sekarang kan suka sekali menjadi pribadi yang membangun budaya mengumpulkan, ya kan? Budaya pamer, makan enak di TikTok. Budaya pamer punya mobil baru. Budaya pamer kita beli sepatu baru dan sebagainya. Tidak salah. Namun ketika kita ingin sungguh-sungguh menempuh kesempurnaan hidup, maka kita harus mewujudkan, menerjemahkan, mengaktualkan pengalaman iman itu menjadi pengalaman sehari-hari. Apa maksudnya? Agar kita menjadi orang-orang yang utuh, tidak terpecah dalam hidup ini. Jalan sempit adalah perjuangan agar pengalaman iman menjadi hidup dan nyata, maka membutuhkan pertobatan, membutuhkan juga pertumbuhan, membutuhkan juga keberanian untuk berkembang, dan juga membutuhkan kerelaan untuk peduli dan berbagi. Tuhan memberkati. Amin.